yang berpakai baju putih dan mengelilingi Nabi SAW sampai mereka mengurumuni Nabi SAW, gitu kan? Sampai hampir Nabi SAW seperti sudah tidak kelihatan. Waktu aku ingin berdiri karena khawatir Nabi SAW diganggu oleh mereka, Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya agar jangan berdiri. Kemudian Nabi SAW membaca ayat terus serta mengatur mereka dengan tongkat beliau. Suruh duduk. Ternyata itu jin Nusaybin. Dan akhirnya mereka beriman dengan Nabi SAW. Nabi SAW setelah membuat mereka beriman dengan ayat Al-Quran hidayah dari Allah SWT, Nabi balik kepada Ibnu Mas'ud dan berkata, wahai Ibnu Mas'ud, demi Allah kalau seandainya kau melewati garis yang saya garis tadi, selangkah saja mereka akan membunuhmu. Maka itu jin Nusaybin, ada kisah sendiri, sudah pernah kita jelaskan gitu. Saya nggak ulangi karena cukup panjang kisahnya. Kemudian Anda bisa kembali ke mungkin shootingan ya, yang sudah ada itu kan ada di YouTube. Anda tinggal lihat di YouTube, tinggal cari Khalid Basalam, insya Allah yang pertemuan lalu masalah jin Nusaybin sudah ada. Baik, yang kedua yang hiburan Nabi SAW, hiburan Allah kepada Nabi SAW adalah Isra dan Mi'raj. Nabi SAW dihibur oleh Allah SWT agar tidak sedih dengan tidak adanya atau sedikitnya orang yang beriman dan gangguan orang-orang Quraisy dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Kejadian yang luar biasa. Berjalan malam hari dan naik ke langit untuk melihat keajaiban yang Allah SWT ciptakan dari alam malaikat, langit dan segalanya, dan juga termasuk menerima perintah sholat. Jadi salah kalau ada orang mengatakan Isra Mi'raj hanya menerima perintah sholat. Tidak, memang Allah SWT ingin menghibur Nabi SAW dan memperlihatkan keajaiban ciptaannya Allah di langit. Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebelumnya kita mulai dengan Imam Zuhri. Imam Zuhri ini salah seorang ulama tabi'in berkata, kejadian Isra dan Mi'raj terjadi setahun sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi tepatnya tahun 12 ya dari masa penobatan Nabi. Karena Nabi SAW berapa tahun di Mekah berdakwah? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun, jadi 23 tahun kan totalnya. Nabi SAW meninggal umur 63 tahun. 23 tahun itu masa beliau berdakwah. Dinobatkan jadi Nabi umur 40 tahun. Sebelumnya hidupnya seperti manusia biasa, bukan Nabi. Jadi selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah tahun 12 Hijriah terjadilah Isra dan Mi'raj. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab juga Dalailun Nubuwah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan Isra Mi'raj terjadi tepatnya setelah Abu Talib meninggal, atau kurang lebih di akhir ya, tahun 11 dari masa penobatan dan mau masuk ke tahun 12 Hijriah. Kisah Isra Mi'raj ini disebutkan oleh Allah SWT dan dinamakan surah Al-Quran dengan kejadian tersebut, surah Isra. Surah Al-Isra ini urutan 17 dalam Al-Quran dan Allah ceritakan di ayat satunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Perhatikan terjemahannya ya. Ini maksudnya Isra dan Mi'raj untuk ini. Bukan hanya perintah sholat, tapi diperlihatkan kepadanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Masjidil Haram adalah masjid haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang ada di Palestina. Kalau Anda biasa lihat gambar, kalau ada yang lihat kubah warna kuning itu namanya Kubbatus Sakhra, bukan itu Masjid Aqsa ya. Masjid Aqsa ada di belakangnya. Bangunan dia malah kubahnya berwarna silver agak di belakang. Jadi yang di depan itu bukan ya Masjid Aqsa, karena banyak orang memahami itu Masjid Aqsa sebenarnya, bukan. Baik, pada saat itu atau sebelum kejadian Isra Mi'raj terjadi ya, pada saat akan terjadi Isra dan Mi'raj pada malam itu terjadi pembelahan dada Nabi SAW yang kedua kalinya. Yang pertama kali masih ingat kapan pembelahan dada? Waktu umur beliau 6 tahun. Waktu beliau masih tinggal bersama dengan Halimah Sa'diyah di padang pasir. Itu pembelahan dada yang pertama dan sudah kita juga jelaskan panjang lebar riwayatnya.
Yang kedua sekarang terjadi ya sebelum Isra dan Mi'raj terjadi pembelahan dada yang kedua oleh Jibril alaihissalam sebagaimana dijelaskan dalam Sahihain hadis Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, atap rumahku terbuka saat aku masih di Mekah. Maksudnya ini malam Isra itu. Nabi SAW ceritain, jadi atap rumahku tiba-tiba terbuka pada malam itu. Lalu Jibril turun dan membelah dadaku, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam. Kemudian Jibril alaihissalam mendatangkan sebuah piring dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman dan menuangkannya pada dadaku lalu menutupnya kembali. Kemudian Jibril memegang tanganku dan membawaku naik ke langit. Saat tiba di langit pertama, Jibril berkata pada penjaganya, bukalah. Penjaga tersebut, penjaga langit dari malaikat berkata, siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Penjaga berkata, apakah engkau bersama orang lain? Jibril menjawab, iya, Muhammad. Penjaga tersebut dari malaikat berkata, apakah ia telah diizinkan untuk lewat? Kata Jibril alaihissalam, iya, maka bukalah. Maka dibukalah pintu langit pertama. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan dulu beberapa hikmah dari kisah ini. Yang pertama, Isra dan Mi'raj itu terjadi dari rumah Nabi SAW, kemudian ya, jalan dibawa oleh Jibril alaihissalam. Ada beberapa riwayat Bukhari yang lain menjelaskan, kata Nabi SAW, pada malam aku diisrakan, aku dijalankan malam hari, aku sempat tertidur, lalu aku melihat, datang kepadaku Jibril dan bersamanya burak. Nah, burak ini disebutkan dalam beberapa riwayat lain adalah seekor kuda berwarna putih yang memiliki dua buah sayap, gitu kan? Tapi ini nggak boleh diilustrasikan ya. Memang sudah seperti itu saja informasinya. Kata Nabi SAW, yang burak itu, ya kecepatannya di mana dia letakkan kakinya, maka langsung sampai ke ujung pandangan mata. Jadi cepat sekali gitu perjalanannya. Lalu kemudian membawaku ke langit. Kemudian terjadilah kalimat yang sama. Jibril berbicara dengan penjaga langit dan berkata, ya, bukalah. Maka penjaga langit sempat berkata, dari malaikat nih, siapa kamu? Padahal sebenarnya Jibril alaihissalam ini adalah pimpinan malaikat. Pimpinan para malaikat. Kata sebagian ulama hadis, berarti pintu langit itu tertutup rapat dan juga menjadi hijab terhadap para malaikat. Jadi malaikat sendiri tidak bisa melihat ada apa di belakangnya langit itu. Mereka pun tertutup. Juga dalam riwayat yang lain yang sahih dikatakan, kalau Allah ingin menjalankan titahnya keesokan hari di bumi, Allah akan menyampaikan kepada Jibril alaihissalam. Lalu Jibril sampaikan kepada malaikat yang ada di langit ketujuh. Kemudian malaikat ketujuh langit itu menyampaikan kepada malaikat di langit keenam. Langit keenam menyampaikan kepada malaikat di langit ketiga, kelima, keempat. Terus begitu sampai langit bumi. Baru nanti malaikat yang di langit pertama menyampaikan kepada malaikat yang bertugas di bumi. Yang mencabut ruh, yang membawa rezeki, yang menurunkan hujan, yang ini tugas kalian ini. Jadi ternyata sampai seperti itu rapihnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyampaikan. Dari malaikat pun tidak tahu apa yang terjadi gitu. Malaikat ini berkata, siapa kamu? Dia mengatakan Jibril. Waktu dikatakan Jibril sudah ketahuan bahwa saya pimpinan malaikat. Ditanya lagi, ya, siapa yang bersamamu? Dikatakan, ya, bersamaku Muhammad. Lalu malaikat masih bertanya, kedisiplinannya mereka masih bertanya, apakah dia sudah diizinkan? Padahal ini Jibril alaihissalam pimpinan para malaikat. Ini pelajaran yang sangat besar ya. Berarti kita tidak boleh sembarangan memasukkan orang ke rumah siapapun atau di acara undangan, ya, kalaupun dia tidak diundang. Bukan berarti karena kita diundang lalu sembarangan kita mau ajak. Jibril alaihissalam sudah jelas-jelas membawa pimpinan malaikat. Jadi kalau kita sekarang kayak raja membawa seorang temannya gitu. Tapi tetap penjaga itu mengikuti Allah Azza wa Jalla dan mengatakan apakah dia diizinkan. Pada saat Jibril mengatakan iya, baru dibukalah pintu. Baru dibuka pintu. Baik, kita dengar kisah langit ini seperti apa. Yang sebenarnya kalau kita angkat kepala kita ke langit semuanya sama. Ya, langit yang luas, awan, matahari, bintang-bintang, kita nggak bisa tahu ada apa di sana. Nggak bisa sama sekali. Teknologi canggih pun hanya bisa mengatakan, oh ada bintang sekian miliar tahun dari bumi, sekian miliar besarnya dari bumi. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini kita disampaikan. Lalu kata Nabi SAW, saat kami sedang di langit pertama, kami melihat seseorang
yang sebelah kanannya terdapat sekelompok orang dan sebelah kirinya juga sekelompok. Ada orang lagi duduk, sebelah kanannya ada orang, sebelah kirinya ada orang, sekelompok-sekelompok gitu. Bila orang itu melihat ke arah kanannya, maka ia tertawa. Dan bila ia lihat ke arah kirinya, ia menangis. Ia berkata kepadaku, selamat orang yang tadi yang lihat ke arah kanan nangis, ketawa, arah kiri nangis. Waktu lihat Nabi SAW lalu berkata, selamat bertemu wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Aku bertanya pada Jibril, siapa orang ini wahai Jibril? Nabi SAW tidak tahu. Kata Jibril AS, ia adalah Adam. Dan yang di kanan dan kirinya adalah keturunannya. Yang di sisi kanannya penghuni surga. Makanya dia tertawa dan tersenyum waktu melihat mereka. Dan yang di sisi kirinya adalah dari keturunannya yang merupakan penghuni neraka. Wa na'udzubillah. Karena itulah, bila ia melihat ke arah kanan ia tertawa dan bila ia lihat ke kiri dia menangis. Lalu aku dibawa oleh Jibril ke langit yang kedua. Saat tiba di langit kedua, Jibril berkata lagi pada penjaganya, ada lagi penjaga langit kedua. Bukalah. Lalu penjaga tersebut menanyakan sama dengan penjaga langit pertama. Siapa engkau? Dia mengatakan Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah diizinkan? Jibril mengatakan iya, bukalah, baru dibuka pintunya. Riwayat Bukhari lain menjelaskan juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, saat saya sedang di Masjidil Haram, Jibril SAW datang kepada saya lalu membawa saya dengan burak atau hewan antara kuda dan keledai dan membawa saya ke Masjid Aqsa. Kalau tadi kan riwayat pertama itu langsung ke langit. Nah ini riwayat yang kedua menjelaskan ke Masjid Aqsa. Maka Nabi SAW pun lalu masuk dalam masjid dan ternyata di dalamnya berkumpul seluruh Nabi dan Rasul alaihissalam. Lalu beliau SAW ya, sholat dan mengimami mereka. Bagaimana? Allahu alam, kita nggak tahu. Jadi ini jelas alam ruh ya, karena semua Nabi-Nabi dan Rasul itu dihadirkan oleh Allah SWT di Masjid Aqsa waktu itu dan Nabi SAW sholat mengimami mereka. Juga tidak dijelaskan tentang sholat apa itu. Disebutkan juga dalam ringkasan riwayat, burak mempunyai kecepatan dengan meletakkan sekali kakinya maka langsung sampai ke tujuan. Juga bisa dibayangkan bagaimana kemuliaan Masjid Aqsa pada saat itu, sampai semua Nabi alaihimussalam kumpul dan sholat berjamaah dan dipimpin oleh manusia yang terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini peringatan kepada kita tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW dan juga Masjid Aqsa. Dan ini alasan jelas kenapa kita harus mempertahankan Masjid Aqsa, karena memang itu adalah masjid yang dimiliki atau dilewati oleh para nabi-nabi dan kita adalah orang atau kaum yang beriman pada semua nabi. Orang Yahudi mengatakan, oh karena di situ banyak nabi-nabi Bani Israel. Iya, tapi anda atau kalian hanya beriman pada yang Bani Israel saja. Kita beriman pada semua nabi. Jadi memang orang Islam yang lebih berhak terhadap negeri Palestina itu sendiri. Lalu Jibril AS datang dan membawa 2 buah gelas pada saat itu ya. Yang satu berisi susu dan yang lainnya berisi khamar. Lalu Nabi SAW disuruh pilih, yang mana kau pilih wahai Muhammad? Nabi SAW mengatakan, maka aku pun memilih susu. Dan Jibril berkata, engkau telah memilih dengan benar, maka engkau dan umatmu mendapatkan petunjuk. Sebagian ulama hadis mengatakan, artinya kalau beliau SAW memilih khamar waktu itu, maka umatnya akan kacau semuanya. Ini memilih susu malah benar gitu. Kemudian dikatakan selanjutnya, lalu saya dimi'rajkan ke langit. Sebagaimana ya ada juga di dalam bahasa Arab, mi'raj itu bisa berarti sebuah tangga yang dinaikin. Orang kalau naik ke atas pakai tangga namanya mi'raj atau menggunakan alat gitu. Nabi SAW menaiki atau naik ke mi'raj atau mi'raj ke langit ya, yang menaiki sebuah tangga terbuat dari cahaya. Sekejap saja Nabi SAW dengan Jibril SAW sampai ke langit bumi atau langit pertama. Lalu Jibril SAW mengetuk pintu langit pertama. Malaikat penjaga langit pertama bertanya, siapa? Jibril SAW berkata, saya Jibril. Malaikat penjaga berkata, siapa bersamamu? Jibril berkata alaihissalam, Muhammad. Malaikat penjaga berkata, saya tidak diizinkan kecuali untuknya. Ini riwayat lain ya, riwayat Bukhari.
Jadi tadi pertama mengatakan apakah dia sudah diizinkan, tapi riwayat kedua mengatakan saya tidak diizinkan mengizinkan manusia masuk ke sini kecuali dia, Muhammad saja. Malaikat penjaga berkata, saya tidak diizinkan kecuali untuknya. Lalu Nabi SAW naik dan pada langit pertama beliau melihat SAW seseorang yang sangat besar dan tinggi badannya mencapai 60 siku ke langit. Kalau 60 siku ini kurang lebih 27,5 meter. Tingginya ke langit, kayak raksasa gitu kan. Nabi SAW melihat orang, manusia seperti itu. Setiap kali dia lihat ke sebelah kanannya maka ia tersenyum, dan setiap kali lihat ke sebelah kirinya ia menangis. Nabi SAW bertanya padanya atau pada Jibril, siapa orang tersebut? Jibril SAW mengatakan itu adalah ayahmu Adam alaihissalam. Bila ia melihat ke sebelah kanannya ia tersenyum karena melihat dari keturunannya yang merupakan penghuni surga, dan bila ia melihat ke sebelah kirinya ia menangis karena melihat keturunannya yang akan masuk neraka. Saat bertemu dengan Adam alaihissalam maka Nabi Adam alaihissalam berkata, selamat datang wahai anak yang saleh. Saya diperlihatkan dua mata air yang mengalir dengan kencang, kata Nabi SAW pada saat itu ya, masih kisah di langit pertama. Saya bertanya pada Jibril AS, apa itu? Jibril berkata itu adalah sumber mata air Nil dan Furat. Nah ini kalau sungai Nil ada di Mesir, kalau Furat ada di Turki, ya, ada sungai Furat. Kalau sungai Nil kita sudah tahu ya, memang ada punya kisah dari zaman Nabi Musa AS, kisah dengan Fir'aun dan seterusnya. Jadi istananya Fir'aun itu dibangun di atas sungai Nil, gitu kan. Dan sungai itu sumber hidupnya orang-orang Mesir. Kalau sungai Furat ini, saya tahunya sekarang itu ada di Turki. Dan sungai Furat ini yang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, nanti akan kelihatan gunung emas. Ini tanda-tanda hari kiamat. Di sungai Furat. Di Furat itu di Turki ya. Dan nanti pada saat kelihatan, itu orang-orang atau manusia akan saling bunuh-membunuh. Memperebutkan gunung emas itu. Kalau kalian melihat itu atau mendapatkan zaman itu maka janganlah ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Perhatikan yang suka emas. Jangan ikut-ikutan kata Nabi SAW. Karena nanti akan terjadi perang besar di antara mereka memperebutkan itu sampai-sampai dari 100 orang 99 mati. Cuma satu yang hidup. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau sudah begitu, sudah tahu dia misalnya cuma satu yang hidup, kenapa masih ada banyak orang yang ikut? Kata Nabi SAW, karena yang mereka tetap berharap mereka termasuk yang satu itu, bukan berharap termasuk 99 yang mati gitu. Dan subhanallah sekarang hasil survei terakhir sudah menjelaskan air di sungai Furat sudah mulai menurun, dan negara-negara sekarang, ya Amerika, ya negara-negara termasuk Jepang semuanya itu sudah punya pandangan. Mereka sudah lihat di situ ada gunung emas, sudah ada ancang-ancang mau berebut. Maka wahai kaum muslimin, wahyu dari Nabi SAW, jangan ikut-ikutan, karena nanti akan banyak umat Islam berebut. Lanjutan hadis ini riwayat Bukhari ya. Kata Nabi SAW, nanti akan banyak sekali orang terbunuh sampai-sampai seorang laki-laki itu bisa menaungi sampai 10 perempuan. Habis laki-lakinya berperang semua memperebutkan emas itu. Kemudian nanti pada saat airnya sudah surut, gunung emas ini bukan main-main gitu. Maka akan lewat pencuri di depan gunung emas tersebut, lalu dia tidak menyentuhnya sedikit pun. Dia berkata, dulu ini pencuri kebetulan dipotong tangannya. Langsung dia lewat, dia mengatakan, sungguh terhina kamu, dia bilang sama emas itu. Apakah tangan saya dipotong hanya karena kamu? Lalu dia tidak menyentuhnya. Jadi orang waktu itu sudah tidak mau lagi emas, karena banyaknya orang terbunuh gara-gara itu. Udah nggak ada nilainya gitu. Nah ini sedikit gambaran hadis yang berhubungan dengan masalah Furat. Ya. Nah khusus dua ini, Nil dan Furat, itu mata airnya dari langit. Subhanallah ya. Bagaimana kita nggak tahu? Ya, kita nggak tahu bagaimana, apakah Allah Azza wa Jalla punya cara sendiri gitu kan untuk menurunkan. Tentu ada cara sendiri, tapi bagaimana mekanismenya Allahu a'lam, Allah lebih tahu, dan kita tidak disampaikan masalah itu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla membuat pemisah antara air tawar dan air asin. Gitu kan, para ilmuwan cuman kaget. Di sini tawar, di sini asin. Saya lihat cuplikannya tuh. Jadi orang yang pakai handycam masuk ke situ, ke laut itu dan itu berada di sekitar dekat Furat tuh.
antara sungai Furat dengan lautan. Itu orang masuk kameramennya, dia berada di air tawar, kemudian dia menyelam sedikit ke sebelah, itu ada air asin. Dan itu dia tidak bisa bedakan apa pemisahnya ini apa gitu. Jadi ada hal yang membuat dia tidak bisa bersatu gitu. Di sini ikan tawar, di sini hewan-hewan air tawar, di sini hewan air asin. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Allah SWT punya cara. Lalu kata Nabi SAW, saya juga diperlihatkan orang-orang yang berenang di lautan darah. Waktu itu ya. Di sini ulama mengatakan ini Allah SWT memperlihatkan beliau waktu beliau berada di langit pertama semua jenis siksaan kubur. Jenis siksaan kubur. Dan inilah hadis Bukhari yang paling kuat menjelaskan tentang bagaimana keadaan siksa di alam barzah di kuburan sebelum akhirat. Ingat, kaum muslimin pun akan disiksa. Hati-hati. Yang tidak sempat bertobat dari dosa-dosanya atau orang fasik tetap disiksa di kuburan walaupun belum tentu dia masuk neraka. Karena di akhirat ada hisab dulu kan. Tapi di alam barzah pasti disiksa, nggak bisa. Kalau anda masih punya dosa pasti disiksa dulu. Dan Allahu alam berapa lama. Perhatikan bagaimana dahsyatnya siksa kubur itu. Dan ini sekaligus membantah juga orang-orang yang mengatakan tidak ada siksa kubur. Saya juga diperlihatkan orang-orang yang berenang di lautan darah. Dan di pinggiran lautan itu seseorang yang menunggu. Siapapun yang sampai di pinggiran langsung dihantam pada mulut mereka dengan batu hingga mulutnya hancur. Dan terpaksa jatuh ke lautan tersebut lagi. Saya lalu bertanya pada Jibril, siapa mereka itu? Kenapa begitu luar biasa siksaannya? Jibril menjawab, mereka itu para pemakan harta anak yatim. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian yang punya yayasan anak yatim, hati-hati. Cari sumber penghasilan lain. Amanah yang dititipkan, kasih semuanya. Ya, walaupun kita punya hak sebagai pengurus untuk ambil sebagian dengan cara yang benar, tapi tetap harus hati-hati. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jadi yang pertama dilihatkan dua sumber mata, Sungai Nil dan Furat. Yang pertama, yang kedua beliau dilihatkan tadi orang-orang yang berenang di lautan darah, kemudian mereka ya setiap kali berenang ke pinggiran, di pinggiran sudah ditunggu oleh malaikat yang menghantam mulut mereka dengan batu yang keras sehingga mereka jatuh lagi. Yang ketiga kata Nabi SAW, aku lalu diperlihatkan juga padaku orang-orang yang perutnya penuh dan membesar, dan tiba-tiba saja segerombolan orang diseret dengan keras dan menginjaki perut-perut mereka. Lalu saya bertanya pada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril AS mengatakan, yang diinjaki perutnya tadi membengkak itu adalah orang-orang yang memakan riba. Dan yang menginjaki mereka adalah keluarganya Fir'aun yang setiap pagi dan sore dibawa ke neraka. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Ghafir atau surah Mu'min urutan 40 ayat 45 dan 46 tentang kisah kejadian ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaqahu Allahu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan ayatnya, kalau anda tahu istrinya Fir'aun adalah Asia, dan ini menandakan memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengikuti hidayah Allah itu, maka sinyal hidayah itu, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi Asia ini ternyata menyembunyikan keislaman, keimanannya. Sampai ada salah satu pembantunya, itu budaknya, punya 5 orang anak. Karena ditahu oleh Fir'aun beriman lalu disiksa, dibuat api lalu dibakar. Pembantunya itu tadi, pembantunya ya, si Asia ini dibakar sama anak-anaknya semua oleh Fir'aun. Waktu Asia tahu, Asia langsung keluar dan berkata kepada Fir'aun, apakah engkau membakar mereka hanya karena mereka beriman pada Allah? Lalu Fir'aun berkata, apa kau juga sudah beriman? Dia mengatakan, iya, saya sudah beriman, kata Asia. Lalu Fir'aun sambil marah suruh siksa, istrinya disiksa sendiri, dicambuk-cambukin sampai berdarah-darah. Waktu Asia sudah tidak tahan, ya, maka Asia pun mengangkat matanya atau kepalanya ke langit sambil berkata doa yang dalam Al-Quran, Rabbibni li baitan indaka fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkanlah bagi aku istana di surga. Maksudnya ini kan istana dunia akan aku tinggalkan ya, aku akan mati terbunuh sekarang. Tapi gantikan ya Allah istana di surga. Lalu yang terjadi pada saat itu kata sebagian ulama hadis, Allah lihatkan istananya di surga. Maka Asia pun senyum.
Waktu lihat itu, Fir'aun mengatakan, lihatlah wanita ini sudah gila, sudah mau mati masih bisa senyum. Lalu dibunuh Asia. Makanya kata Nabi SAW, 4 wanita, pemimpin wanita di surga, artinya wanita yang paling luar biasa, itu adalah Asia, Maryam, ya, Khadijah, dan Fatimah. 4 ini memang punya fadilah tersendiri. Jadi di sini tidak termasuk Asia, karena dikatakan keluarganya Fir'aun. Itu ayat 45, ayat 46-nya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadi kiamat dikatakan kepada para malaikat oleh Allah, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat pedih atau keras. Yang keempat, saya diperlihatkan orang-orang yang ditawarkan di hadapannya makanan yang baik dan juga makanan yang busuk. Tetapi anehnya, orang-orang ini malah memilih makanan yang busuk. Lalu saya bertanya pada Jibril AS, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka para pezina. Tahu kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah menciptakan dalam diri kita syahwat, hawa nafsu, tapi Allah ajarkan cara pelampiasannya. Saya sering jelaskan, beda antara zina sama nikah itu 10 menit. Hanya kalimat akadnya saja. Kalau masalah acara itu hukumnya sunnah. Tapi perbedaan cuma itu. Sekarang kalau orang berzina hanya kena melampiaskan syahwat yang telah Allah ciptakan dalam dirinya, kemudian pasangan perempuannya hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, dan anak yang lahir tidak jelas statusnya. Coba kalau akad nikah, walinya perempuan mengatakan saya nikahkan kamu, kemudian si mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, selesai. 10 menit dia ucapkan kalimat atau kurang dari itu, kemudian mereka berhubungan biologis jelas-jelas. Pada saat pasangannya hamil, istrinya hamil, apa yang terjadi? Dua-duanya senang, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Kenapa masih ada yang mau milih yang haram? Kenapa harus pacaran dan zina? Ini juga sekaligus saya luruskan Bapak Ibu sekalian, selalu ada dibahasakan atau digambarkan di sinetron Indonesia dan segalanya, kalau pernikahan dini itu tidak baik. Ini salah sekali ya. Dalam Islam justru orang tua itu salah satu prestasinya kalau dia berhasil membawa anaknya sampai ke pernikahan. Bukankah kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang memiliki anak perempuan lalu dia mendidiknya dengan baik, maksudnya dengan cara agama sampai dia menikah, maka dijamin bagi orang tuanya surga. Pernikahan yang jadi target, bukan ijazah Bapak Ibu sekalian. Sekarang ada banyak mahasiswa ngeluh dengan saya, laki-laki, Ustaz, saya sudah tidak bisa tahan syahwat, terganggu di kampus. Banyak sekali godaan, kami hadiri pengajian, kami sudah tahu hukumnya nggak boleh. Tapi pada saat kami bicara nikah sama orang tua kami dimarahi. Kenapa mau bicara nikah sekarang? Tunggu sarjana dulu. Kenapa harus tunggu sarjana? Apakah kalau dia sudah nikah nggak bisa nanti lanjutin kuliahnya? Bisa. Kita saja yang mengatakan tidak boleh. Tidak ada yang tidak boleh gitu kan. Daripada dia nanti, dari lebih baik banyak orang tua sekarang anaknya nggak apa-apa deh pacaran, berzina nggak apa-apa. Yang penting selesai sarjana dulu. Bagaimana Anda bisa dapat jaminan dia masih bisa nanti hidup sampai dia menikah? Tanggung jawab kita sebagai orang tua bagaimana? Apakah nanti di hari kiamat dia perlihatkan ijazah kedokterannya dan insinyurnya atau ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya di malaikat? Nih saya kuliah gini. Bukan, zinanya yang dihukum sama Allah, bohongnya, menipunya, dan sholat, ibadahnya yang lain yang ditimbang untuk masuk dalam surga. Jadi harus hati-hati gitu kan. Saya bahkan membahasakan dengan banyak sekali pengajian saya Bapak Ibu, kalau saya pribadi, la qaddarallah, anak saya misalnya saya lihat sudah membutuhkan sesuatu, artinya dia butuh pergaulan dengan lawan jenisnya, saya lebih baik berprinsip mendatangkan sepiring makanan lagi di atas meja makan saya di rumah, datangkan anak mantu, saya nikahkan anak saya, itu lebih baik sehingga dia sudah selamatkan setengah agamanya dibanding saya biarkan dia di luar. Apalagi kalau anak perempuan, gitu kan? Kenapa nggak dinikahkan? Oh nanti dia tidak bisa didik, salah. Berapa banyak subhanallah orang setelah menikah, tadinya umurnya masih muda, malah jadi dewasa dengan pernikahan. Malah jadi dewasa, gitu kan? Apa bedanya subhanallah Anda nikahkan dengan Anda biarkan dia pacaran bebas? Kenapa nggak dinikahkan gitu? Berapa banyak subhanallah ikhwah kita
dan akhwat kita sudah praktekkan, itu pada saat mereka anaknya ada yang belasan tahun, mungkin ada yang mencapai 17, 18 tahun, dinikahkan, malah subhanallah tiba-tiba anaknya berubah, yang tadinya kekanak-kanakan malah jadi dewasa. Malah jadi dewasa, gitu kan? Dan itu adalah tanggung jawab sebagai orang tua. Maka hati-hati jangan sampai terbuka malah pintu zina bagi anak-anak kita gara-gara kita orang tua yang tidak paham tentang masalah ini. Kalau dia alhamdulillah bisa ngontrol semuanya sambil dia kuliah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak semuanya orang bisa begitu, kan gitu. Jadi berbahaya. Ingat, pezina itu maka pada hari di mahsyar ya, belum ini apa di barzah, belum di mahsyar, itu mereka akan dihidangkan makanan baik, makanan buruk. Kata ulama hadis, mereka tahu di makanan buruk, mereka tahu rasanya nggak enak, pahit lah, baunya busuk lah, tapi mereka nggak bisa nolak. Keinginannya memilih itu dan sengaja makan. Bagaimana sih kalau kita makan makanan basi, makanan tidak enak? Begitu dia rasakan. Ini baru di kuburan ya, wa na'udzubillah. Ini kenapa? Karena mereka pada saat di dunia disodorkan cara hubungan biologis yang halal, mereka pilih yang haram. Maka mereka tidak memilih makanan yang baik. Lalu kata Nabi SAW selanjutnya, ini sudah terjadi di langit pertama. Lalu saya naik ke langit kedua. Dan di sana saya melihat dan menemukan dua nabi yang berhubungan kerabat secara langsung. Mereka adalah Isa dan Yahya alaihimassalam. Tentu Isa dengan Yahya ini bisa kalau kita bahasakan masih punya hubungan kerabat, sepupu. Isa berkulit putih dan rambutnya berminyak, seakan-akan baru saja mandi. Dan Isa alaihissalam tidak tinggi juga tidak pendek. Keduanya berkata kepadaku, selamat datang wahai saudaraku atau saudaraku yang soleh. Jadi tadi Nabi Adam mengatakan selamat datang wahai anakku dan Nabi yang soleh gitu kan. Nah ini karena selevel maka dikatakan selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Lalu aku dinaikkan ke langit yang ketiga dan aku menemukan di sana Yusuf alaihissalam. Dan Nabi SAW mengatakan, aku benar-benar kagum melihatnya dan benar ia telah dikaruniakan setengah kegagahan dunia. Karena kata Nabi SAW memang dalam hadis Yusuf diberikan setengah kegagahan dunia. Jadi laki-laki yang paling gagah kumpulin semua sampai jumlahnya setengah dunia ini baru disatukan itu satu sama Yusuf. Jadi tidak ada orang yang lihat Yusuf kecuali pasti tertarik. Alaihissalam. Makanya perempuan-perempuan yang waktu diundang oleh istri Raja Mesir yang minta agar berzina dengan Yusuf alaihissalam, itu kan terus orang-orang pada ngomong, ini istrinya raja sudah ngawur, masa anak angkatnya sendiri diajak untuk berzina? Nah karena dia malu, diundanglah semua perempuan satu kota Kairo waktu itu, semua diundang ke istananya, tapi perempuan saja. Lalu disiapkan apel dengan pisau yang tajam. Waktu sudah mereka kumpul semua, ini mereka belum tahu kenapa diundang. Lalu berkatalah perempuan ini, keluarlah wahai Yusuf. Yusuf keluar di depan mereka, cuma lewat dari pintu ini ke pintu sana, cuma lewat. Perempuan-perempuan itu semuanya potong tangan mereka. Jadi sambil pegang pisau bukan potong apel, pegang tangan. Tidak sadar kalau tangannya sudah berdarah. Itu karena luar biasanya gitu kegagahannya. Alaihissalam. Baik, jadi diberikan itu ada di langit ketiga. Kemudian langit yang keempat. Waktu naik ke langit keempat, aku bertemu dengan Idris alaihissalam. Idris ini nabi setelah Nabi Adam alaihissalam. Itu kemudian ada nabi yang pertama setelahnya Idris. Ini Allah SWT mengatakan, kata Nabi SAW dalam Al-Quran, warafa'nahu makanan aliyah, dan kami tinggikan derajatnya Idris, ditaruh di langit keempat, yang berkata kepadaku, selamat datang wahai nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Lalu aku dinaikkan di langit yang kelima, terdapat Harun alaihissalam, adiknya Nabi Musa alaihissalam, yang berkata, selamat bertemu wahai nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Lalu aku naik ke langit ketujuh, terdapat Musa alaihissalam, yang berkulit hitam, kurus dan bertubuh tinggi, yang berkata, selamat bertemu wahai nabi soleh dan saudaraku yang soleh. Lalu aku naik ke langit ketujuh, dan di sana terdapat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini tempat tawafnya para malaikat, sama kalau kita di dunia ini Ka'bah. Tapi di situ tempat tawafnya malaikat. Yang kata Nabi SAW,
Setiap hari, beliau mengatakan lalu langit ketujuh terdapat Baitul Ma'mur yang setiap hari terdapat 70.000 malaikat yang tawaf dan tidak akan pernah kembali lagi. Jadi malaikat ini juga meninggal ya. Tapi mereka datang 70.000 tawaf pergi tidak pernah kembali lagi. Besok 70.000 pergi tidak pernah kembali lagi. Berapa jumlah malaikat? Kan sudah pernah saya jelaskan, malaikat itu adalah ciptaan Allah yang berlipat-lipat ganda dari jumlah manusia. Dan malaikat ini ada nama kelompok, ada nama individu. Kayak Jibril, Mikail, Israfil itu nama individu. Tidak ada Jibril lain, tidak ada Mikail, tidak ada Israfil lain. Tapi kalau ada malaikat nama kelompok seperti Raqib, Atid. Di bawah Raqib ada miliaran malaikat, di bawah Atid ada miliaran malaikat. Munkar, Nakir itu juga nama kelompok. Malaikat maut itu nama kelompok, gitu kan? Makanya pada saat manusia jumlahnya misalnya sekarang 5 miliar, Raqib Atid itu 10 miliar jumlahnya. Karena setiap manusia ada 2, gitu kan? Maka lebih banyak jumlahnya. Lalu kata Nabi SAW, pada Baitul Ma'mur ada seorang yang sudah tua dan sedang bersandar padanya, dan ia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi kalian wajahnya. Lalu aku bertanya, siapakah orang itu? Ternyata dia adalah Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam berkata, selamat datang wahai anakku yang saleh. Lalu saya bersama Jibril alaihissalam sampai ke Sidratil Muntaha. Yang Sidratil Muntaha itu tidak bisa lagi digambarkan indahnya, karena penuh dengan daun-daun sebesar kuping gajah dan dipenuhi dengan perhiasan. Pada saat itu Jibril alaihissalam berubah menjadi poster aslinya malaikat. Jadi tadi waktu datang masih seperti manusia. Sampai ke langit ketujuh, barulah Jibril alaihissalam kembali sebagai poster malaikat. Ini Allah ceritakan dalam surah An-Najm, urutan 53 ayat 13 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. 'Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha. Ma zagal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. An-Najm urutan 53 ayat 13 sampai 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang aslinya pada waktu yang lain. Ayat 13, ayat 14-nya yaitu di Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratil Muntaha? Adalah tempat tertinggi di atas langit ketujuh. Ayat ke-15, di dekatnya Sidratul Muntaha itu ada surga tempat tinggal. Berarti surga ada di atas langit. Dan nanti kita juga pada saat masuk surga insya Allah kita akan tinggal di atas langit ketujuh. Karena ini langit ketujuh lapis langit dan bumi akan hancur nantinya. Ya, pada saat hari kiamat. Kemudian ayat ke-16, Muhammad telah melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Artinya kelihatan keindahannya. Karena tadi kata Nabi SAW dihiasi dengan seperti kuping gajah besarnya, ibaratnya seperti daun tapi penuh dengan perhiasan-perhiasan, berlian-berlian yang banyak gitu. Jadi menyala dengan sangat terang keadaan Sidratul Muntaha. Kata Nabi SAW, saya tidak bisa menggambarkan indahnya karena luar biasanya gitu. Lalu ayat 17, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Artinya terkagum-kagum melihat keadaan Sidratul Muntaha dan juga melihat Jibril dengan poster aslinya sebagai malaikat. Kan sudah pernah saya jelaskan kan? Jibril AS memiliki dalam hadis Bukhari 600 ekor sayap yang kalau sayap itu dikebaskan satu saja maka akan hancur bumi ini. Kemudian di ayat 18 dikatakan, sesungguhnya dia Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Artinya melihat 7 lapis langit, penghulunya dari malaikat, ruh para nabi-nabi gitu kan, Baitul Ma'mur di sana, Sidratul Muntaha dan seterusnya. Saat itu Jibril AS tidak melanjutkan perjalanan dengan Nabi SAW dan Jibril AS berkata, saya hanya diperintahkan sampai di sini. Jadi sampai di sini batas saya tidak bisa ikut lagi. Nabi SAW waktu itu akan terima perintah sholat. Sampai sini. Dalam riwayat lain dikatakan Jibril berkata, bila saya lewat dari sini sedikit saja, sejengkal saja, maka saya akan hangus. Ini tidak boleh, Allah Azza wa Jalla kasih sampai di sini saja batasnya. Nabi SAW berkata, tiba-tiba cahaya Allah Subhanahu wa taala menerangi seluruh Sidratil Muntaha
hingga menjadi sangat indah dan tidak dapat digambarkan lagi keindahannya. Dan Nabi SAW diajak berbicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara, dan pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan tentang perintah mengerjakan sholat. Makanya ulama sepakat ada dua nabi yang langsung dia dibicara oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian awalnya diperintahkan 50 waktu sholat dan akhirnya dimudahkan sampai menjadi 5 waktu sholat. Tapi 5 waktu sholat pahalanya sama dengan 50 waktu sholat. Saat Nabi SAW, kisahnya adalah saat Nabi SAW kembali ya ke langit tertentu yang bertemu dengan Musa alaihissalam. Musa alaihissalam berkata, apa yang telah dicatatkan Allah untuk umatmu? Kata Nabi SAW, 50 waktu sholat. Kata Musa alaihissalam, kembalilah, mintalah kepada Allah agar diringankan karena umatmu yang sangat lemah. Maka Nabi SAW kembali terus meminta. Ada sebagian athar mengatakan, ya atau riwayat yang sahih, itu Allah SWT kurangi, setiap minta 5 waktu sholat dikurangi. Sampai terakhir, yang Musa AS selalu mengatakan, kembalilah masih berat, sampai tertinggal 50 waktu sholat. Dan Allah SWT mengatakan, wahai Muhammad, dia adalah 5 waktu sholat, tapi pahalanya adalah 50 waktu sholat. Tetap pahalanya besar, karena kita kan setiap satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat khusus untuk Ummah Muhammad SAW. Baik. Sholat sebenarnya bisa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu sekalian, sementara Nabi SAW di bumi, tidak usah Nabi SAW ke atas. Tapi karena pentingnya sholat dan muliahnya, maka Allah SWT mensyariatkannya sampai di Sidratil Muntaha. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang jelas, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus sholat, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Jadi nggak ada ibadah seperti sholat yang langsung Allah kasih dari langit. Tadi sekali lagi ulama bilang bisa sebenarnya seperti perintah lain, jihad, puasa. Nabi lagi di bumi turun wahyu selesai. Tapi enggak, ini saking pentingnya. Dan sekaligus Allah SWT ingin menghibur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kisah luar biasa yang sekarang kita tutup juga pertemuan kita dengan ini. Setelah Rasulullah SAW balik ke bumi, beliau melalui Baitul Maqdis lagi. Dan saat dalam perjalanan balik ke Mekah, salah satu atau Nabi SAW sempat melihat sebuah kafilah dari orang-orang Quraisy yang sedang kehilangan unta. Nabi SAW lagi di atas, gitu kan, terbang dari Baitul Maqdis ke Mekah di ketinggian tertentu, orang-orang nggak bisa lihat. Nah, kemudian beliau melihat ke bawah di padang pasir itu ternyata ada kafilah. Kafilah itu dari 3 unta sampai lebih. Ya, tidak disebutkan berapa, tapi minimal 3 unta baru dikatakan satu kafilah. Ada satu kafilah Quraisy, gitu kan, kafilah dagang. Biasanya kalau kafilah Quraisy itu di atas 50-100 unta gitu ya, satu kafilah. Mereka kehilangan unta dan mereka lagi mencarinya di padang pasir. Nabi SAW kena dari atas, Allah perlihatkan di mana untanya mereka. Kelihatan dari atas gitu kan. Oh di sebelah sana agak jauh. Mereka bingung cari, nggak kelihatan gitu. Nabi SAW mengatakan, aku melihat sekelompok kafilah dari sebuah kafilah yang salah seorang dari mereka kehilangan unta dan mereka rame-rame mencari unta tersebut. Nabi SAW lalu berkata dari atas langit tadi, unta kalian berada di lokasi fulan, artinya lurus ke depan lagi di sebelah kanan, kurang lebih seperti itu kan bahasanya. Mereka lalu keheranan karena mendengar suara dari langit. Dan saat mereka mengikuti petunjuk dari suara Nabi SAW, mereka mendapatkan unta mereka. Ini nanti kita kembali ke kisah ini ya, tapi jelas itu yang terjadi. Nabi SAW disebutkan juga dalam riwayat yang lain, sempat turun, dan pada saat semua orang-orang kafir itu lagi ngejar unta di suara Nabi SAW, beliau turun dan memeriksa kafilah tersebut. Sementara mereka tidak berada di tempat, karena semua sedang mencari unta yang hilang. Saat Nabi SAW membuka sebuah tutup panci, ternyata terdapat air di dalamnya dan beliau SAW sempat meminumnya. Saat mereka balik, mereka melihat panci mereka dan ternyata airnya berkurang. Nabi SAW pada saat tiba di Mekah, beliau SAW masih dalam kondisi heran dengan kejadian itu. Beliau sendiri heran yang beliau alami gitu kan. Beliau SAW berangkat malam hari dan balik pada subuh. Dan ternyata tadi kafilah itu yang waktu kehilangan unta, ulama hadis mengatakan berarti kehilangannya di malam hari, di waktu gelap.
Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah posisinya, ya posisi unta tersebut dalam memberikan petunjuk kepada mereka. Baik, waktu Nabi SAW balik subuh hari itu, ya, beliau duduk di depan Ka'bah. Waktu beliau di depan Ka'bah sambil merenung, melihat, memikirkan apa yang terjadi semalam nih, kayak mimpi gitu. Tiba-tiba Abu Jahal, pimpinan orang-orang kafir, datang di depan Nabi SAW yang melihat Nabi lagi bingung, lalu berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, ada apa denganmu?" Nabi SAW berkata atau menceritakan apa yang terjadi semalam. Aku telah mengadakan perjalanan ke Baitul Maqdis, lalu Mi'raj ke langit, lalu aku pulang juga pagi ini. Jadi semua kisah itu dipanjang lebar diceritakan kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu mendengar cerita Nabi SAW, ia berkata pada dirinya, sekarang akan kelihatan kebohongan Muhammad. Bila ia cerita ini pada orang-orang, pasti orang-orang akan membohongi dia atau membohongkan dia. Abu Jahal lalu berkata pada Nabi SAW, apakah engkau bersedia menceritakan kepada orang-orang, wahai Muhammad penduduk Mekah, kalau aku mengumpulkan mereka? Kata Nabi SAW, iya. Ya, ini kata ulama hadis, tanpa Abu Jahal sadari, Allah sedang, ya, tanda kutip, menunggangi dia untuk mengiklankan Isra Mi'raj, gitu kan? Dia tadinya niatnya buruk. Dia niatnya apa? Ingin membohongkan Nabi SAW. Karena nggak mungkin, bagaimana masuk di akal perjalanan sebulan naik kuda cepat dari Mekah ke Palestina. Kemudian Muhammad bisa datangkan jalan semalam, bukan cuma itu, Mi'raj ke langit, ketemu Tuhan, balik lagi ke Mekah. Gitu kan? Pulang pergi itu perjalanan sebulan. Ini 2 minggu, ini dia bisa tidak, gitu kan? Dia bisa pakai hanya semalam, pulang pergi ke langit lagi. Ini gimana caranya? Nggak mungkin, nggak masuk di akal. Apalagi pada saat itu tidak ada teknologi, gitu kan? Maka Abu Jahal ingin menunggangi itu untuk, ya, membendung dakwah. Tapi Allah Azza wa Jalla punya cara, justru dengan caranya Abu Jahal ini Allah SWT memuliakan dakwah itu. Ini mungkin sekalian pelajaran buat para duat, ya, para dai dan daiyat. Itu kalau seandainya ada cobaan-cobaan dalam dakwah, kadang-kadang kita tidak sadar, mungkin ini pandangan kita itu buruk, tapi sebenarnya Allah Azza wa Jalla sedang menunggangi kejadian tersebut, gitu kan, tanda kutip, untuk malah menyebarkan dakwah. Kita nggak tahu, gitu kan, kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian Abu Jahal pun, waktu Nabi SAW mengatakannya, Abu Jahal lalu mengumpulkan masyarakat Mekah sambil teriak-teriak mengatakan, wahai penduduk Mekah, semua kafir muslim semua disuruh kumpul. Kumpullah. Orang lihat Abu Jahal pimpinan kepala suku. Baik, ini berarti ada berita penting, dikumpulin semua. Waktu dikumpulin semua, lalu Abu Jahal berkata, wahai masyarakat Mekah, gitu kan, lihat dan dengarkan baik-baik dari Muhammad, agar jangan kalian mengira aku mengarang-arang. Jadi orang-orang masyarakat Mekah bingung, kok tumben-tumbennya Abu Jahal ini ngumpul orang untuk dengar Nabi SAW, biasanya malah dia membendung untuk mendengarkan Nabi SAW gitu. Lalu Nabi SAW berkata, menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj secara lengkap kepada penduduk Mekah. Orang-orang yang berkumpul pun, baik yang kafir, bahkan yang sempat beriman pun ragu, apakah betul hal tersebut, gitu kan? Yang sempat beriman ada beberapa orang juga, benar nggak ya? Tapi dia tetap beriman kepada Allah SWT, karena kejadiannya sesuatu yang tidak masuk di akal pada saat itu. Nabi SAW lalu, ya, berkata, iya, memang benar. Karena khawatir fitnah, ya, waktu Nabi SAW sudah ceritakan, mengatakan kepada sahabat-sahabat yang sudah beriman, ini benar, gak usah ragu. Nabi SAW waktu itu, ya, karena khawatir fitnah, mohon maaf, sebagian sahabat yang ada hadir karena khawatir fitnah, maka mereka mencari tahu di mana Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling mulia, karena waktu itu tidak ada di situ, lagi ada di kebun kurmanya di luar kota Mekah gitu. Yang pada saat itu berada di luar kota Mekah dan menceritakan tentang kejadian tersebut, Abu Bakar pun segera ke Mekah dan menemui, ya, Nabi SAW dekat Ka'bah dan menanyakan langsung sambil berkata, wahai Rasulullah, apakah benar apa yang dibicarakan oleh orang-orang? Maksudnya anda Isra ke Palestina, Mi'raj ke langit, ketemu dengan Nabi ini, Nabi itu, sampai ke Sidam Tawa, terima minta sholat, kembali lagi, ketemu kafilah, gitu kan? Semua itu benar. Lalu kata Nabi SAW, iya wahai Abu Bakar benar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa terjadi. Waktu itu kan orang-orang beriman sedikit pun sempat ragu ya. Apalagi orang-orang kafir. Waktu Abu Bakar sengaja tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, benar nggak? Benar. Abu Bakar lalu angkat suaranya dengan keras mengatakan, pasti kalau begitu anda benar. Dan akulah orang pertama mengimani apa yang anda sampaikan. Orang semua bingung. Orang semua pada saat itu lemah, yang mukmin pun masih ragu. Abu Bakar langsung menguatkan mereka gitu.
Sebagian orang Quraisy lalu berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa kau sudah gila? Bagaimana kau bisa mempercayai orang yang berbicara seperti ini? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai orang Quraisy, wahyu telah datang padanya, ya sementara dia di rumahnya, dan saya yakin itu. Saya yakin Jibril turun, saya yakin wahyu turun, saya yakin semuanya. Ya apalagi kalau cuma sekedar dia ke langit. Mestinya saya lebih pantas tidak beriman padanya tentang apa yang dia sampaikan di bumi. Kalau dia sudah terbang ke langit itu malah lebih mudah sebenarnya diimani, karena dia datang ambil informasi dari sana. Ini enggak, di depan mata saya duduk lalu dia dikatakan wahyu turun. Tapi saya imani gitu. Maka orang-orang Quraisy pun tidak bisa berbicara. Dalam riwayat lain yang luar biasa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, Pak, kejadian begini. Kata Abu Bakar waktu ditanya di kebunnya, wahai Abu Bakar, ya sebagian Quraisy datang mengatakan, temanmu Muhammad telah gila. Masa dia cerita Isra ke Palestina dan Mi'raj ke langit kemudian kembali pulang pergi dalam satu malam? Lalu kata Abu Bakar, wahai Quraisy, ketahuilah kalau itu telah Muhammad ucapkan, aku orang pertama mengimaninya. Dan ketahuilah wahai Quraisy, kalau di depan mata saya ada tembok warna hitam, jelas gelap, kemudian Muhammad mengatakan, tidak Abu Bakar, matamu salah, itu putih. Maka saya akan membenarkan Muhammad dan membohongkan mata saya. Jadi sampai Quraisy nggak bisa jawab, mau dijawab apa lah ya? Abu Bakar pokoknya bilang, saya sudah fanatik buta, nggak mau tahu. Ini Nabi pasti benar, nggak mungkin salah. Akhirnya tidak bisa, karena waktu orang Quraisy waktu itu lihat orang-orang beriman yang kumpul di depan Abu Jahal itu sudah mulai ragu, dan yang paling kuat imannya Abu Bakar. Maka Abu Bakar ingin digoyahkan oleh Quraisy, ternyata terbaliknya. Abu Bakar malah tambah kokoh imannya gitu. Abu Bakar lalu bertanya pada Nabi SAW waktu itu, sengaja dia tanya orang Quraisy, wahai Rasulullah, kami tahu. Jadi setelah Abu Bakar mengatakan Anda pasti benar, maka Abu Bakar berkata, kami tahu Anda belum pernah ke Baitul Maqdis, juga belum pernah melihatnya selama hidup Anda. Sementara kami mengetahui Baitul Maqdis juga sebagian besar orang-orang Quraisy. Artinya Abu Bakar ingin menunjukkan kepada orang-orang Mekah memang benar yang disampaikan, bukan dikarang-karang. Mau buktinya? Nabi ditanya, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, Anda kan belum pernah ke Baitul Maqdis, kami semua sudah pernah pergi, sebagian besar sudah pergi, saya juga sudah pernah pergi. Tolong ceritakan kepada kami bagaimana keadaan Baitul Maqdis. Kalau sekarang orang bisa karang-karang, lihat foto. Zaman dulu gimana caranya dikarang-karang gitu. Nggak ada fotonya, nggak ada apa gitu. Lalu Nabi SAW pun menggambarkan Baitul Maqdis, segala sesuatu yang ada di situ. Sampai-sampai ya beliau menjelaskan jumlah jendela dan juga tiang-tiang yang ada di Baitul Maqdis. Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan bahwasanya Allah SWT menggambarkan untuk memperlihatkan Baitul Maqdis di depan mata Nabi SAW. Semua ini karena Nabi SAW telah diperlihatkan oleh Allah SWT apa yang telah ditanyakan oleh Abu Bakar dan juga orang-orang Quraisy. Karena Quraisy masih ragu, kita tutup dengan ini ya. Maka Nabi SAW pun berkata, ada bukti lain dariku untuk kalian. Quraisy lalu berkata, apa itu? Kata Nabi SAW, ada kelompok kafilah kalian yang datang dari Baitul Maqdis dan sekarang lagi menuju ke Mekah. Yang unta terdepan mereka terbungkus bagian mukanya dengan kain warna merah. Aku sempat memanggil mereka dan mengingatkan mereka tentang posisi unta mereka yang hilang. Saat aku turun sementara mereka mencari unta, aku sempat menemukan kendi air minum mereka dan aku meminumnya. Kafilah tersebut akan tiba di Mekah beberapa hari lagi, tanyakan pada mereka. Jadi zaman dulu tidak mungkin gitu ada rekayasa. Kafilah masih jauh, nggak ada telepon, nggak ada kamera, nggak ada sesuatu. Tapi Nabi SAW mengatakan ada kafilah kalian akan tiba beberapa hari lagi perjalanan dan mereka sempat kehilangan unta, untanya di depan pakai kain merah, kemudian ada air kendinya yang sempat saya minum. Beberapa hari kemudian sesuai dengan penyampaian Nabi SAW ternyata kafilah tersebut tiba di Mekah dari negeri Syam. Seluruh Quraisy bersiap-siap untuk menanti datangnya kafilah tersebut. Pada saat kafilah tiba maka unta terdepannya sesuai yang Nabi SAW sampaikan, jadi menggunakan kain berwarna merah. Dan pada saat Quraisy menanyakan apakah kalian mendengarkan ada suara yang memanggil kalian dan menunjukkan kalian pada unta kalian yang hilang, mereka mengatakan iya. Ya kami mendengarkan suara tersebut tapi kami tidak tahu dari mana asalnya. Ya dan akhirnya kami menemukan unta kami yang hilang. Quraisy bertanya lagi, apakah ada bekal air minum kalian yang berkurang saat kalian setelah balik mencari unta yang hilang? Kafilah mengatakan iya, ada yang meminumnya tapi bukan salah seorang pun di antara kami.
Lalu kafilah tersebut, seluruh kafilah itu bertanya kepada orang-orang Quraisy, terbalik bertanya, dari mana kalian tahu semua ini? Dari mana kalian tahu bahwasanya unta kami hilang, kami temukan ada suara dari langit, kami bisa minum, ada air kami yang kurang gitu. Lalu mereka mengatakan dari Muhammad, dari Muhammad. Tapi itu pun juga masih belum bisa membuat orang-orang Quraisy beriman. Jadi kemudian Isra Mi'raj pun tidak membuat mereka, karena dasarnya memang maunya tidak beriman, maka mereka tidak beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih bahasan kita sampai sini hari ini. Insya Allah nanti kita akan di pertemuan akan datang, kalau Allah masih mudahkan, kita akan bahas lagi mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di Mekah setelah itu untuk meyakinkan Quraisy, yaitu pembelahan bulan dan kesaksian pohon tentang kenabian beliau di depan mata orang-orang Quraisy. Jadi pohon bisa berbicara, bersyahadat di depan orang-orang Quraisy. Itu akan ada kisahnya sendiri nanti. Baik, ini sudah jam 10, masih ada mau pertanyaan atau sudah cukup? Cukup. Terlalu banyak informasi hari ini ya. Baik. Kalau begitu kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.